abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto menyalahi undang-undang. Itu bukan pernyataan saya, ini pernyataan Pak Suhadi, C. Suhadi, lawyer, pakar hukum, koordinator tim hukum Merah Putih. Ini pernyataan yang saya baca di sebuah berita di Tribun dan di Suara Merdeka ya Iya, Pak ya. betul. Tulisannya Pak Suhadi juga, Iya. dan ini membuat saya terhenyak dan saya tertarik untuk ngobrol dengan Pak Suhadi. Karena Pak Suhadi ini kita tahu pendukung garis keras Pak Jokowi dan Prabowo, gitu ya. Prabowo Gibran. Dan Prabowo Gibran, Ya. ya. Dari Pak Jokowi dan Prabowo Gibran sekarang. Ini kritik yang menurut saya patut untuk kita camkan gitu, kita simak gitu. Dan menyalahi undang-undang di sini artinya kan berarti sesuatu yang serius. Kalau kita lihat penjelasan dari Pak Suhadi, kira-kira nanti Pak Suhadi akan menjelaskan lebih jauh ya. Kira-kira abolisi itu sudah telat, kalau amnesti itu terlalu awal, gitu Pak ya. Betul. Jadi yang satu Belum masanya. Iya, abolisi udah telat karena udah lewat harusnya pas pra penuntutan atau saat penuntutan. Kalau amnesti harusnya inkrah dulu, Ya. gitu. Jadi yang satu itu too late, yang satu too early, gitu. Itu yang menyalahi undang-undang itu. Nah, gimana Pak Suhadi? Duduk perkaranya gimana ini Pak? Sebelumnya saya bukan bermaksud untuk menjadi hal-hal yang kontraproduktif, bukan. Tapi saya mengkritik hal-hal yang positif berkaitan bagaimana pemerintahan ini ke depan bisa berjalan dengan baik. Ya. Karena kenapa? Pesan-pesan moral itu harus betul-betul berlandaskan kepada undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai kita, misalnya ada persoalan-persoalan yang udah memang kita melihat, oh ini kayaknya kurang tepat. Terus kita diam aja, kayaknya juga itu nggak elegan. Ya. Karena kan kita mencintai pemimpin kita. Ya. Prabowo Gibran ini pemimpin yang kita lagi dukung, ya, terutama saya. Ya. Ya. Jadi betul-betul kalau memang konteksnya dalam penegakan hukum, kita akan dukung. Nah sekarang saya bukan dalam konteks tidak mendukung, tetapi saya mengkritisi. Ya. Ya, ini terkait dua hal yang lagi rame nih sekarang. Yang pertama itu berkaitan dengan abolisi. Apa itu abolisi? Ya, terus terkait dengan amnesti. Abolisi diberikan kepada Tom Lembong, ya, amnesti diberikan kepada Hasto. Dua-dua kalau dilihat dari kejadian peristiwa perkaranya itu sedang mengajukan upaya hukum banding. Ya. Tom Lembong itu sedang mengajukan banding. Jaksanya juga kalau tidak salah sedang mengajukan banding. Demikian juga Hasto sedang mengajukan banding. Ya. Nah sekarang kita mau lihat dulu apa sih sebetulnya dan ketentuan apa yang mengatur tentang abolisi dan amnesti. Itu diatur. Oh ya, saya jelaskan dulu. Abolisi dan amnesti itu dibenarkan kok diberikan oleh presiden kepada orang-orang yang terkena perkara pidana, ya. Itu Undang-Undang Dasar 1945 ya yang sudah diamandemen terutama di pasal 14 angka 2 kalau nggak salah ya. Nah itu di situ ditentukan bahwa abolisi dan amnesti itu hak presiden untuk memberikan kepada orang-orang yang terkena kasus pidana. Nah sekarang kalau kita melihat lagi, sebetulnya turunan dari pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu apa gitu ya. Ini kan harus ada turunannya. Karena Undang-Undang Dasar itu nggak berdiri sendiri. Ya. Dia harus mempunyai turunan, ya. Turunan itu biasanya undang-undang, ya. Undang-undang apa yang menjadi turunannya? Kalau saya lihat sesuai juga dengan pernyataan Pak Yusril di Kompas TV, ya, itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1945. 54. Oh ya, 54. Ya, sorry, 54. Sorry. Undang-undang darurat. Saking ku semangat nih saya. Ya, maaf. Ya, jadi Undang-Undang Darurat tahun 1954. Ya. Ya. Nanti yang Nah, bagian itu bisa kita iya, nanti kita ini kan, kita tampilkan. Nah, terus kemudian di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Darurat 1954 itu ini hanya 5 pasal aturannya ya. Itu dibuat pada zaman
Presiden Soekarno ya. Hmm. Dan itu menjadi turunan. Kenapa menjadi turunan? Karena undang-undang yang lain terkait masalah abolisi dan amnesti itu tidak ada. Oke. Sehingga ini patut ya kita jadikan kita jadikan dasar ya sebagai turunan daripada Undang-Undang Dasar. Ya, Dan Undang Dasar undang-undang darurat ini yang nomor berapa, Pak? Undang-undang darurat nomor berapa ini? nomor 11 Nomor 11 tahun tahun 54 ini isinya 1954. hanya 5 Hanya 5 pasal pasal. dan hanya mengatur Mengatur 2, abolisi abolisi dan amnesti. amnesti. Oke. Cuman itu aja, 2 Oke. pasal itu aja. Ya. Nah, berkaitan dengan masalah abolisi, yang lagi rame kan nih abolisi. Mhm. Karena kan kelihatannya udah kayak apa aja nih ya, Mhm. diberikan abolisi bukannya diem ya kan, malah wah kayak apa, Pengen terjang sana, iya, terjang sini, hakim mau pengen menggugat dilaporkan dan hakim, lain ya melaporkan sebagainya. hakim segala Iya, macam. padahal kalau kita lihat semangat dari Pak Prabowo sebagai presiden ya, sebagai kepala negara, itu kan negara supaya dalam keadaan kondusif. Hmm. Nah ternyata nggak dibuat kondusif juga tuh setelah diberikan ini. Ya, ya. Oke, kita bahas sekarang. Nah, berkaitan dengan abolisi ya, itu diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 11 1945 dan 54, Pak. 54 ya, maaf salah lagi nih. Terus diatur juga dalam pasal 4 ya, undang-undang yang sama ya tahun 1954 ya. Itu diatur berkaitan dengan masalah 2 pasal tadi, abolisi dan amnesti. Nah, sekarang kita lihat kapan sih yang namanya abolisi itu diberikan? Hmm. Undang-undang tuh jelas banget di situ ya, undang-undang berkaitan dengan pemberian abolisi ya. Abolisi itu diberikan pada saat dilakukannya penuntutan ya, Oke. gitu. Jadi pada saat penuntutan. Nah, kalau kita lihat parameter penuntutan ya, kalau kita lihat lagi nih secara secara kacamata hukum, apa sih yang disebut dengan penuntutan ya? Penuntutan di sini adalah penuntutan yang dilakukan oleh jaksa ya, baik itu dalam kasus pidana umum maupun kasus pidana khusus ya. Oke. Itu misalnya berkaitan dengan tuntutan itu ada di tangan kejaksaan ya, Hmm. jaksa KPK maupun jaksa di Kejaksaan Agung. Dan jaksa ini masih ranahnya eksekutif gitu, Pak, ya? Eksekutif Ya, ya. ya. Oh ya, ini juga ranahnya ranah eksekutif. Makanya undang-undang darurat itu menekankannya kepada kepentingan-kepentingan eksekutif ya. Makanya dikatakan sebagai ya hal penuntutan Oke. gitu ya. Jadi pada saat penuntutan dan penuntutan itu adalah merupakan rangkaian perkara pidana yang sudah diproses dan sudah dinyatakan P21. Oke. Itu boleh diambil abolisi. Hmm. Presiden boleh mengambil alih peran Kejaksaan Agung untuk meniadakan tuntutan. Karena kan Hmm. kalau perkara P21 menurut kebiasaan itu sudah dinyatakan lengkap ya. Oke. Itu udah tahap 2 dan sudah dinyatakan lengkap dan perkara akan diajukan ke pengadilan ya. Nah, karena kewenangan presiden di sini ya dalam pemberian abolisi, maka penuntutan ya yang harusnya diajukan kepada pengadilan itu ditiadakan. Oke. Dianggap perkara berhenti di sini, gitu Hmm. kan. Tetapi momen yang belum lama ini terjadi, itu perkara sudah masuk kepada ranah persidangan Ya. dan sudah ada putusan ya, Hmm. sudah naik banding dan lain Hmm. sebagainya. Ya. Nah, menurut saya, bukan menurut saya nih, menurut undang-undang harusnya sudah nggak tepat gitu ya. Oke. Udah nggak boleh Udah dikatakan telat, Pak, ya? iya, udah telat. Karena kenapa? Kan udah dilakukan banding ya, Hmm. udah dilakukan putusan. Artinya ada beberapa tahapan ya, itu yang sudah nggak sesuai lagi dengan parameter undang-undang tadi. Karena dikatakan bahwa pada saat penuntutan, ya Oke. konteksnya di situ. Nah, penuntutan udah berjalan kok. Perkara diajukan ke pengadilan, pengadilan sudah menyidangkan, Hmm. kemudian pengadilan juga sudah memutus ya, dan putusan itu sudah dinyatakan banding. Ini kan kewenangan ada di tangan yudikatif, Oke. gitu. Itu berkaitan dengan masalah Abolisi. abolisi. Ya. Nah, terkait dengan amnesti. Amnesti harusnya kalau kita melihat pada parameter Undang-Undang Nomor 11 1954 itu juga harusnya nggak bisa. Hmm. Karena dikatakan di dalam pasal 4 ya, Undang-Undang Darurat tersebut telah melakukan tindak pidana yang nyata. Oke. Artinya tindak pidananya sudah selesai, pidananya sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum Tetap. tetap, gitu kan. Ya. Nggak bisa dalam keadaan banding dan lain Hmm. Hmm. sebagainya. Hmm.
Harusnya kemarin untuk memainkan cantiknya persoalan ini, ya, Hasto itu nggak boleh banding dulu, atau Oke, katakanlah kalau udah banding, itu juga nggak perlu dilanjutkan, cabut dulu bandingnya. oke. Demikian juga jaksa, Hmm, harusnya ya, itu juga mencabut banding. Kemudian peran presiden baru memberikan amnesti amnesti. kepada Hasto, gitu kan. Karena itu sesuai juga dengan istilah itu sendiri, Pak, ya, Iya, pengampunan, Pak, ya. iya Amnesti itu kan pengampunan. dari kata apa, Pak, yang Amnesti itu pengampunan, ya, ya, ya. enggak, maksudnya di tulisan Pak Suhadi itu kan dijelaskan dari bahasa Latin apa begitu yang Oh, artinya iya, 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 mhm. Amnesti artinya, ya saya agak inilah mhm, di dalam tulisan itu. Nah, terus kemudian berkaitan dengan menyangkut masalah-masalah, amnesti tadi, kalau itu dilakukan ya tadi ya, Hasto mencabut bandingnya, terus kemudian juga, jaksa mencabut bandingnya, ini perkara berarti inkrah panbuis, oke. artinya sudah berkekuatan hukum. Nah, itulah wilayahnya dikatakan kebebasan dari kepala negara untuk mengambil alih peran-peran tersebut ya, untuk tidak menjalankan tindak pidana. Karena ada Mmm, pembeda nih di dalam persoalan ini. Jadi berkaitan dengan masalah amnesti, itu bukan menghapuskan pidana, menghapuskan masa tahanan. Pidananya tetap dong, dia udah ya, kena kok. Kan oke, gitu, udah dituntut sekian, ya itulah pidana yang memang apa namanya, melekat kepada Hasto. ya. Tetapi ya, perkara pidana yang sudah dijatuhkan hukuman sekian tahun, itu nggak perlu dijalankan. Mmm, Itu kira-kira. jadi pengampunan itu dengan sendirinya mengasumsikan si orangnya ini tetap adalah bersalah gitu, Pak, Iya, ya? tetap Ya bersalah. karena namanya Cuma juga nggak perlu menjalani hukuman. hukuman, Kan oke. ada hukuman tuh, Ya, ya. sekian tahun harus dijalankan. Itu nggak perlu lagi gitu kan, ya, gitu. Nah, lepas dari soal fakta bahwa abolisi dan amnesti yang dilakukan Pak Prabowo itu menyalahi undang-undang, Pak, ya. Undang-Undang nomor 11 ya, Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54. Kan narasi yang berkembang ini kan hak prerogatif presiden, Ya, gitu ya. Bahwa presiden punya hak prerogatif menurut narasi ini ya untuk ya, memberikan gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi gitu ya. Tapi kalau kita cek di pasal 14 kan tidak ada kata prerogatif, Pak, ya. betul. Jadi apa namanya, memang presiden punya hak untuk Memberi. memberikan tadi itu Ya, gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. ya, Nah, betul. sementara abolisi dan amnesti kan diatur khusus di dalam tadi itu ya, aturan tersendiri gitu, Pak, ya. Undang-undang darurat. Undang-undang darurat itu. Ya, Nah, itu gimana, Pak, menurut Pak Suhadi ini soal hak prerogatif ini? Kesannya kan seakan-akan terus presiden punya hak mutlak gitu ya, untuk melakukan ini abolisi dan amnesti, ya. eee, padahal menurut Pak Suhadi tadi ini prosedur yang dilakukan menyalahi undang-undang gitu. Gimana, Pak, penjelasannya? Jadi gini, apa sih yang disebut hak prerogatif itu? Itu kan hak mutlak presiden. Oke. Kalau disebut dengan hak mutlak, itu nggak ada lagi embel-embel, minta persetujuan, ya kan, ada Oh, aturan-aturan, ya, ya, ya. dan lain sebagainya. Itu yang harus dipahami ya, berkaitan dengan masalah prerogatif, ya. Ya. Nah, terkait menyangkut Misalnya itu, Pak, ya, misalnya pengangkatan ya, menteri, nah itu reshuffle itu ya. betul ya, Itu resapel, prerogatif pengangkatan gitu ya? menteri, ya, itu hak prerogatifnya presiden. Ya. Tetapi dalam kaitan ini, itu nggak ada penyebut dengan kata-kata hak prerogatif presiden, nggak ada ya. Baik di Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Mhm. maupun juga Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1954. Nggak ada itu ya. Mmm, Semuanya mengatakan hanya memberikan hak ya, baik itu rehabilitasi, terus kemudian gerasi, amnesti maupun abolisi. Itu ya, ya. Jadi nggak ada kata-kata ya di dengan UUD-nya dinyatakan presiden punya hak punya hak, itu untuk aja. memberikan tadi itu ya, Iya, gerasi, amnesti, abolisi, iya, dan, rehabilitasi gitu. rehabilitasi. Adapun tentang bagaimana hak itu dieksekusi oleh presiden, itu terkait dengan abolisi dan amnesti, itu ada aturan mainnya gitu, Betul, Pak, ya. iya. Jadi Karena ada aturan mainnya, itulah yang disebut bukan keistimewaan daripada hak presiden atau oke. hak mutlak Ya, dari ya, ya. presiden, Ya, ya, gitu ya. ya. Karena ada aturan-aturan itu. Ya. Ya kalau ngangkat menteri kan nggak ada aturan dalam konteks, oh ini undang-undangnya harus diikuti begini, Ya. menterinya harus begini, kan enggak. Mhm, Ya, mhm. itu hak presiden. Oh ini cocok kok saya jadi, dia Mhm. jadi menteri dan lain sebagainya. Jadi kepentingan-kepentingan yang menurut saya lebih eksklusifnya disebut
subjektif itu yang kelihatannya lebih mengental kepada hak prerogatif presiden itu tadi, gitu. Oke, jadi ini mungkin salah kaprah ya, bahwa seakan-akan itu prerogatif Ya, itu hak 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 presiden untuk memberikan abolisi dan amnesti itu seakan-akan mutlak. Oh, ya. padahal itu ada aturannya Ada juga gitu, aturannya, Pak ya. ya, Oke. gitu. Karena pemahaman orang selalu apa yang dilakukan oleh presiden kalau itu kesannya eksklusif, itu udah disebut hak prerogatif presiden. Itu Iya, aja yang iya, dilihat, iya, iya. ya. Tidak melihat pada kacamata yang lebih luas bahwa undang-undang seperti apa gitu. Nah, Ya, kalau disebut sebagai menyalahi hukum, Pak ya, artinya melanggar Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 54 yang notabene merupakan turunan dari pasal Undang-Undang Dasar 45, ya. itu implikasinya apa, Pak? Berarti ini bisa dianggap sebagai juga menyalahi Undang-Undang Dasar? Eh, sepertinya seperti itu. Hmm, Tapi ya menurut saya kan juga kita juga harus pahami dalam konteks ini ya karena ini wilayahnya wilayah politik, mungkin nanti harus ada gerakan-gerakan juga yang bersifat bagaimana gitu. Makanya saya dalam kaitan ini ya, saya ingin coba mengusulkan kepada presiden untuk ditinjau kembali, ditinjau ulang baik hmm, amnesti maupun abolisi ini. Karena kenapa? Karena tidak sejalan dengan undang-undang yang ada gitu. oke. Itu semangat saya gitu Ya, kan. ya, ya. Dan tujuan ini bukannya mau membuat heboh dan lain sebagainya, bukan. Ini sebagai koreksi, saya sebagai pendukung Pak Prabowo Gibran dalam Ya, kaitan ini, saya ingin memberikan wacana yang berbeda. Tidak semua relawan itu terus mengekor ya, apa ya, yang ya. kebijakan pemerintah kita yeskan. Tidak, tapi dalam konteks membangun, ya, Hmm, hmm. memberikan suatu pemahaman-pemahaman yang positif. Jangan sampai juga nanti ini persoalan-persoalan akan terus bergulir seperti ini gitu kan. Karena kita lihat juga orang yang diberikan abolisi ya terutama Tom Lembong ini kan nabrak sana sini, hakim Ya, mau dilaporkan dan ya, lain ya. sebagainya, ya kan, karena dianggap melanggar hukum. Kemarin juga terjadi perdebatan dengan saya waktu di, apa namanya, di Sindo ya. Ya, ya. Di Sindo saya udah jelaskan juga bahwa jangan dong mens rea dan lain sebagainya terus menjadi ukuran. Saya dibilang kasusnya Tom Lembong itu bukan berkaitan dengan hanya mens rea yang harus dilihat pada parameter hukum yang sejatinya saya bilang, ya kan. Karena kenapa? Tom Lembong dalam kaitan ini itu dia melakukan tugas kebijakan pada waktu itu dalam bentuk diskresi. Hmm. Apa yang disebut dengan diskresi? Diskresi itu adalah wilayah-wilayah kerja yang undang-undang tidak tegas mengatur. Atau katakanlah kalaupun ada undang-undang itu tidak menjangkau maksud-maksud tujuan kerja besar daripada pemerintah. Ya. Itu yang namanya diskresi. Nah terus kemudian jangan juga, oh ini wilayahnya diskresi, saya nggak punya tujuan jahat, tidak punya niat jahat dalam kaitan ini, terus menjadi bebas. Tidak, ya kan? Karena di dalam undang-undang, karena kita melihat diskresi kewenangan seorang menteri, itu kan diatur dalam undang-undang pemerintahan. Ya, Hmm. undang-undang pemerintahan itu bukan hanya mengatur tentang diskresi juga, tetapi mengatur tentang hal-hal yang lain. Misalnya ya, mengatur tentang dalam undang-undang itu ya seperti disebutkan dalam undang-undang pemerintahan itu, khususnya dalam pasal 16 ya dan pasal 20, eee, angka 3 dan angka 4 itu jelas banget pasal 4, ayat 3 dan ayat 4 itu jelas sekali kok, ya tidak boleh melakukan kerugian negara, itu Hmm. jelas kok, gitu Jadi loh. diskresi itu Itu ukurannya jangan sampai menimbulkan kerugian kerugian negara. negara, kalau itu menimbulkan kerugian negara bagaimana? Ya. Ya kan? Kan jadi nggak boleh dong dalam konteks ini. Dan juga jangan salah ya, diskresi diambil ya kan, terus kemudian diskresi itu tidak diawasi. Hmm. Karena di situ diatur kok dalam dalam kaitan diskresi itu untuk apa aja ya, bukan hanya mengambil kebijakannya, tapi juga bagaimana mengawal kebijakan yang diambil Hmm. tadi, Hmm. ya Hmm. kan? Jangan, "Wah saya udah ngambil diskresi, tapi saya tidak mempunyai kepentingan untuk merugikan keuangan negara." Nggak bisa begitu, ya kan? Sikap hati-hati, terus kemudian pengawalan, ya, terus juga,
berkaitan dengan masalah itu bagaimana sistem kerja dan lain sebagainya, seorang menteri harus tahu. Oke. Kalau dia tidak mengerti dalam kaitan ini, itulah yang dikatakan dia melakukan kesalahan. Mmm. Memang tidak ada niat jahatnya dalam konteks ini karena dia kan selalu kalau tidak ada niat jahat itu karena nggak dapat duit. Nggak begitu gitu Mhm kan. Tapi mhm. juga bagaimana tindakan-tindakan seorang menteri itu dilakukan. Dan jangan salah juga kemarin kan ada kesan seolah-olah, apa namanya, kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong berkaitan dengan masalah diskresi, itu kan menyalah-nyalahkan Jokowi, Pak Jokowi Mmm, dalam hal mhm ini. mhm. Karena katanya Pak Jokowi baru mengakui memang dia yang memerintah. Betul, diskresi itu harus atas persetujuan presiden. Nggak bisa itu kalau tidak mendapatkan persetujuan, harus mendapat persetujuan. Tapi kan saya dibilang tadi, ya, ya presiden memberikan itu diskresinya, oke laksanakan untuk kepentingan negara dan lain sebagainya, ya kan. Terus kan kemudian harus diawasi oleh dia. Mmm. Dan yang paling penting lagi ya, dia harus melaporkan tahapan-tahapan kerja ini kepada presiden. Itu undang-undangnya seperti itu gitu Mmm, kan. mhm Jadi mhm. nggak hanya terus kemudian itu apa namanya, kebijakan tentang diskresinya dilepas, kemudian menimbulkan kerugian negara dan lain sebagainya. Kan yang terjadi seperti itu gitu kan. Ya ya. Nah bagaimana dengan mens rea? Kan jadi nggak berlaku dong dalam Mmm. kaitan itu. Jelas kok dalam tulisan saya, mens rea itu tidak menghapuskan dalam perkaranya Tom Lembong, itu. Ya ya, dan itu kan kemudian yang Pak Suhadi juga katakan kalau misalnya, pelaporan terhadap hakim yang dilakukan oleh tim hukumnya Tom Lembong ini terlaksana kan kemudian juga berdampak buruk ya terhadap Wah, sangat buruk, peradilan Indonesia betul. juga gitu, Pak, ya. Ya Bisa dijelaskan lagi ya, Pak? Itu kan ya kesannya kayak ya jadi apa itu ininya, ya. Pak? Jadi gini, implikasinya kalau berkaitan dengan masalah-masalah ini nanti ya, berkembang menjadi presiden yang tidak baik, itu kan tentunya akan membuat orang hakim atau pengadilan yang sekarang lagi digenjot bagaimana penegakan hukum itu terjadi. Jadi pada takut dong Mmm, semuanya. mhm Kan mhm. gitu kan? Ini juga harus menjadi bagaimana pertimbangan-pertimbangan ke depan itu betul-betul harus dipikirkan gitu ya. Karena kenapa? Kalau dibicarakan, wah saya nggak salah, hakim sudah begini-begini dan lain sebagainya. Saya udah bilang parameternya jelas kok. Kalau berkaitan dengan yang saya uraikan tadi, Mmm, itu mhm. ada kesalahan. Kebijakan yang dikelola oleh yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan maksud undang-undang itu sendiri. Mmm, mhm. Sedang undang-undang itu sudah mengatakan setiap kebijakan yang keluar, ya salah satunya dalam bentuk diskresi, itu harus tidak boleh menimbulkan kerugian negara. Lah Mmm. ternyata ada kerugian negara kok. Ya ya. Melanggar nggak terhadap pasal 16 dan 20 ayat 3 dan 4-nya itu? Melanggar kok, Mmm, mhm ya mhm. karena ada kerugian. Ya. Berkaitan dan berkaitan kerugian itu bagaimana dan lain sebagainya. Itu Itu soal kan lain. nggak perlu lagi Ya kita bahas dalam persoalan ya ini. ya. Ya kan kalau nggak ada kerugian masa sih Kejaksaan Agung misalnya atau kejaksaan bisa mengambil langkah ini kan juga nggak mungkin Mmm, gitu kan. mhm. Ya, walaupun kemudian memang ada pembeda dari BPK sekian, ternyata hakim menilai sekian. Ya tetap kerugian kan yang dinilai itu Ya kan. ya Itu yang kurang dipahami oleh banyak orang. ya. Itu Nah, aja. terus ini, Pak, saya mau kembali ke soal abolisi dan amnesti itu, Pak. Ya, Kan ini kan menurut Pak Suhadi ini menyalahi undang-undang ya, yang, tadi rujukannya terutama Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 54 54. yang merupakan turunan dari, yang memang fokusnya itu tentang abolisi dan amnesti gitu, Amnesti, Pak, ya. betul. Nah, tapi kan ada yang bilang bahwa ini kan presiden sudah berkonsultasi, sudah atas persetujuan DPR gitu. Jadi ini soal faktor ada persetujuan DPR ini bagaimana Pak Suhadi? Kan kalau seakan-akan kesannya kayak sudah disetujui sama DPR, jadi ya Ya, ini sah-sah saja dong presiden melakukan, amnesti dan abolisi dengan cara yang seperti sekarang ini gitu. ya. Oke. Kan yang namanya konsultasi itu kan minta persetujuan, Oh, ya kan? Minta persetujuan pada parameter apa? oke. Pada parameter undang-undang yang memang harus dijalankan kan dalam kaitan Mmm, ini, mhm mhm. ya. Nah, berkaitan dengan menyangkut masalah ini ada persetujuan dan tidak ada persetujuan dari DPR, kan konteksnya sudah menyalahi ketentuan undang-undang gitu Oke, kan, ya ya ya. ya. Nah kalau DPR udah menyetujui itu kemudian menjadi sah dan lain sebagainya, ya gak ada masalah. Yang saya sikapi adalah ya,
pemberiannya itu sudah telat ya, Mmm. sudah tidak sesuai dengan pakem yang diatur dalam undang-undang. Dalam Itu yang kita kasus sikapi dalam gitu kan. kasus abolisi telat, Telat, ya. Dalam ya. kasus amnesti belum waktunya. Belum waktunya, Iya, jadi harusnya inkrah inkrah dulu gitu dulu kan, gitu ya. gitu. Karena gini, saya juga mau mau sampaikan ya, karena sesuai juga yang saya sampaikan di El Sinta. Apa sih waktu itu saya juga bicara bahwa amnesti dengan gerasi itu hampir mendekati kesamaan ya. Mmm. Amnesti itu menghapuskan, proses hukum berkaitan dengan, tindak pidana yang sudah dihukum. Misalnya Ya dihukum 4 tahun, ya ya 4 sudah tahun itu harus inkrah gitu ya, dijalankan. sudah inkrah Bukan bukan, keputusan. masa hukumannya ini, Oh, yang kita oke. bahas masalah Oke hukuman. oke oke. Karena di gerasi ya, itu misalnya hukuman 10 tahun ya. Mhm. Presiden boleh mengambil tidak 10 tahun, tapi 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Beda dengan amnesti. Amnesti itu membebaskan semuanya. Jadi Mmm. hukuman yang sekian lamanya, 4 tahun, 5 tahun, nggak perlu dijalankan lagi. Ya, Itu perbedaannya di situ aja, oke oke. gitu. Dan gerasi itu sudah ada undang-undangnya tersendiri. Tapi Mhm. abolisi masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 54. Itu aja. Ya ya. Nah terus ini Pak, ini kan agak aneh ya bahwa presiden mengambil keputusan, terkait abolisi dan amnesti yang ternyata bertabrakan dengan menyalahi undang-undang yang ada gitu ya Ya. Pak. Itu kenapa itu terjadi menurut Pak Suhadi? Nah ini yang juga saya juga, agak 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 sedikit bertanya ya, kok bisa ya? Kan Mmm. banyak ahli di Ya itu situ ya, makanya kan banyak ada orang-orang hebat di ya sana ya. gitu kan. Pak Yusril sendiri kan pada saat, konferensi pers berkaitan dengan pemberian abolisi dan amnesti di Kompas TV yang saya pegang ya, Mhm mhm. itu kan jelas juga dia menggunakan parameter Undang-Undang Nomor 11 54. Itu Mmm. jelas sekali Ya kok ya ya. ya, selain Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 14 ayat 2, dia juga menyebutkan kepada turunannya tadi, Mmm. gitu. Harusnya dari konteks ini, ya kan Pak Yusril seorang profesor, masa sampai lengah seperti itu gitu Mmm, kan. mhm Itu mhm. aja yang saya lihat. Ya ya. Nah, kalau sekarang ini kan sudah terlanjur Pak, udah kejadian lah ya. Ya, Jadi abolisi terhadap Tom Lembong, sudah diputuskan, padahal harusnya itu udah telat gitu kan. Prosesnya itu harusnya presiden melakukannya itu saat masih tahap penuntutan gitu ya, Pak ya. betul. Sementara amnesti terhadap Hasto itu juga sudah diputuskan oleh Pak Prabowo, tetapi sebenarnya ini masih belum inkrah Ya, gitu. Jadi ini nah tapi kan sudah kejadian nih Pak. Terus what is to be done? Apa yang harus dilakukan Pak? Pak Suhadi kan, sudah melayangkan surat ya atau sedang membuat surat untuk meninjau ulang gitu ya, surat, permohonan kepada Pak Prabowo untuk ya, meninjau ulang gitu Pak. betul. Bisa dijelaskan nggak Pak jadi itu? Ya. Jadi begini, tadi sebelumnya saya sudah katakan, saya di pendukung Pak Prabowo Gibran. Ya. Jangan juga dipresentasikan ini saya sebagai orang yang tidak Hater. setuju Ya. atau katakanlah orang yang menjadi oposisi, Ya bukan ya ya ya. ya. Saya hanya mengingatkan aja ya. Mungkin ya, langkah-langkah yang paling elegan yang harus saya lakukan sebagai seorang relawan, ya, saya harus bersurat. Saya meminta tolong ditinjau kembali ya, tentang masalah abolisi, terutama abolisi lah, karena Mmm. saya lihat kan kalau Hasto nggak begitu terlalu kontra di dalam persoalan ini. Karena ini yang satu ini saya lihat gerah, ya hakim mau dilaporkan dan lain Heeh sebagainya heeh gitu kan. heeh. Saya mau minta ditinjau lagi ya, Tapi kan sebenarnya supaya dua-duanya bermasalah Pak jadi Pak. bermasalah. Ya ya. Tapi ya enggak lah, yang satu kita anggap, eee, itu masih masih dalam keadaan-keadaan yang memang itu bisa diterima gitu kan. Mhm Ya mhm kalau mhm. nanti dia juga terus cara teriak-teriak, ya kita minta dua-duanya juga ditinjau ulang. Mmm, mhm. Karena kan tujuan Pak Prabowo memberikan ini sebagai kepala negara, itu kan supaya semuanya kondusif, Mmm. ya kan. Kan Sekarang kan malah terbangun lagi isu-isu yang hakimnya mau dilaporkan dan lain sebagainya, kan heeh, kesian dong orang yang mhm. mengadili. Nggak bisa disalahkan kok hakim yang udah melakukan itu. Karena kenapa, ya, jangan melihat para parameter hakim dalam konteks ini. Perkara itu bersumber dari kejaksaan kok, ya, Mmm. kaitan dengan masalah kasusnya Hasto, itu kan dari KPK, penyidik KPK, ya kan.
Oh ya, yang Tom Lembong itu kan dari kejaksaan, ya jaksa tadi yang memproses kasus ini, ya karena jaksa mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah undang-undang tipikor, dia bisa menjalankan itu, ya. Terus kemudian jaksa mengadakan penyidikan, ya kemudian juga mengadakan dakwaan, mengadakan terus tuntutan, dan hakim memutus dari semua proses itu. Mhm mhm. Jadi kok salah, yang disalahkan hakimnya gitu loh, ya kan? Ini kan nggak benar, karena Iya. ini merupakan, rangkaian antara yang satu dengan yang lainnya. Mhm Ini mhm. kan menjadi satu kesatuan. Kok cuma hakim yang diserang? Jujur saya nggak setuju, Ya. ya karena hakim sudah bekerja, hakim sudah sesuai dengan, apa namanya, parameter kerja hakim, ya juga kita himbau, ya jangan sampai juga ini menjadi presiden yang nggak baik. Ya. Karena kalau nanti hakim-hakim ini dijatuhkan hukuman atau diberikan sanksi, aduh, kita nggak tahu ke depan mau Mmm, bagaimana ini penegakan hukum, ya. gitu loh, Dan juga ya. ini Pak, saya jadi teringat soal, eee, kan kalau kita menganut trias politika itu kan legislatif, eksekutif, yudikatif Betul itu kan betul, heeh, harus ada separation of power lah ya iya gitu betul, ya. mhm, Nah, kan tadi Pak Suhadi bilang bahwa abolisi itu baru, presiden menghapuskan penuntutan, itu masih di ranah kejaksaan, gitu betul Pak ya. Itu betul. dan Karena kejaksaan ini eksekutif, ya gitu Pak betul, ya. heeh heeh, betul Nah, ketika sudah masuk ke pengadilan dan sudah ada putusan, apalagi sudah banding, itu kan berarti sudah ranah yudikatif, betul, gitu ya. iya, Sehingga yang terjadi sekarang justru malah ada intervensi eksekutif kepada yudikatif, yudikatif, itu pada kasus iya, Tom Lembong. Tom Lembong, Pada kasus Hasto, harusnya kan ingkrah dulu, iya kalau ingkrah kan berarti yudikatif sudah selesai, iya, gitu Pak ya. betul. Baru setelah itu menjadi, ranahnya Ranahnya presiden presiden lagi gitu untuk untuk memberikan mengampuni amnesti, gitu ya. betul, Nah, iya tapi yang terjadi juga ada karena ini belum inkrah, jadi yang terjadi kan ini masih ranah yudikatif gitu betul, Pak ya. mhm, Jadi ini juga kasusnya sama ini, intervensi eksekutif kepada yudikatif gitu Pak ya. iya Jadi ini juga dari perspektif trias politika ini juga bermasalah iya. gitu Pak ya. Baik, saya jelaskan ya. Ya. Jadi begini, kalau kita lihat dari trias politika, itu kan kekuasaan pemerintah itu kekuasaan negara itu dibagi 3, Mhm. ya. Badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya. Kita katakanlah legislatif kita nggak permasalahkan Mhm karena mhm. domainnya yang kita lihat hanya 2 di sini, Mhm. eksekutif dan yudikatif. Yudikatif itu adalah lembaga hukum, lembaga peradilan, Ya. lembaganya Mahkamah Agung, ya. Mhm mhm. Apa sih dia di situ? Yang namanya lembaga yudikatif itu membawahi hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai dengan Mahkamah Agung. Itu wilayah kerja yudikatif. Dan dia biasanya disebut dengan badan yang mengadili atau yang memeriksa suatu perkara-perkara yang bergulir kepada, peradilan, ya Mmm. itu badan peradilan. Ya. Nah, kalau kita melihat pada parameter ini, kita terus kemudian juga membandingkan kerja-kerja eksekutif, yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang sebetulnya itu tidak boleh mencampuri kewenangan atau regulasi daripada Mahkamah Agung atau Mmm. badan yudikatif. Ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, saya melihat parameternya di Undang-Undang 1154. Mmm. Undang-Undang 1154, ya, baik di pasal 1, ya, maupun di pasal 4, ya, karena undang-undangnya memang cuma 5 pasal, ya. Mhm mhm. Jadi nggak repot-repot kita menginikan pasal-pasal itu. Kita melihat, ya, di situ dikatakan telah melakukan tindak pidana, ya, baik dalam perkara, amnesti, ya, maupun juga abolisi. Mmm. Tetapi dalam perkara abolisi di pasal 4-nya itu jelas, ya, dikatakan bahwa abolisi itu diberikan pada saat penuntutan, ya. Oke. Artinya kalau kita melihat kerangka ini dari 2 pasal tadi, undang-undang menegaskan bahwa antara kepentingan yudikatif dan kepentingan eksekutif dalam pemberian abolisi dan amnesti ini nggak boleh bertabrakan. Mmm. Karena kalau dikatakan telah melakukan tindak pidana, berarti kan semua sudah inkrah, Ya. ya. Artinya perkara sudah, dalam bahasa hukumnya inkrah panbuis, artinya telah berkekuatan hukum, ya. Mmm. Kan itu yang boleh diambil, karena kenapa? Kan udah nggak ada wilayah-wilayah lain
misalnya banding, kasasi, PK dan lain sebagainya gitu kan. Ya, itulah yang boleh diambil. Nah, kalau itu kan memang udah menjadi wilayahnya eksekutif, ya. Itu semangatnya seperti itu. Ya, ya. Nah, kenapa juga tadi udah dikatakan bahwa boleh diambil abolisi pada saat penuntutan. Kenapa dikatakan sebagai pada saat penuntutan? Karena jaksa atau jaksa agung, kejaksaan dalam konteks ini itu kan masih ada di wilayahnya eksekutif, Ya, ya. bukannya di wilayahnya yudikatif gitu kan. Karena hak penuntutan itu kan hak jaksa gitu ya. Jadi dua-dua dalam kasus ini kalau kita melihat pada parameter hukumnya ya, itu ada semangat dalam undang-undang darurat tidak boleh bersentuhan kepada peran-peran masing-masing tugas daripada lembaga-lembaga tersebut antara yudikatif dan eksekutif gitu. Jadi tidak boleh ada campur tangan gitu Nggak ya. boleh campur tangan. Ya, ya, Gitu. ya. Karena kalau campur tangan jadi intervensi bentuknya Ya, kan. ya. Makanya kalau ranahnya masih penuntutan kan itu masih wilayahnya jaksa Jaksa, agung, ya, kejaksaan gitu ya, betul. yang notabene bagian dari eksekutif. Bagian gitu. daripada Apa Pak itu eksekutif. istilahnya P21 ya Pak? P21. Ya. Ya, perkara itu lengkap. Perkara itu udah tahap 2 dan udah dinyatakan lengkap dan akan diajukan ke pengadilan. Nah, itu Gitu. saat itu Pada bisa saat itu. dilakukan abolisi. Betul, Gitu, Pak ya. ya. Jangan salah juga, nanti saya diprotes banyak teman-teman nih. Kan penuntutan itu bisa jadi 2 kali, ya kan? Oh. Karena pada saat proses persidangan, selesai persidangan, kan jaksa melakukan penuntutan dulu. Oke. Iya kan? Oh, iya, iya. Dituntut dulu, Ya, ya ya, kan? ya. Misalnya kemarin Tom Lembong dituntut sekian tahun, baru nanti putusannya berapa tahun, Ya, gitu ya. kan? Ya, ini bukan itu yang dimaksudkan. Ya, ya. Tuntutan di sini adalah tuntutan menyangkut masalah perkara sudah dinyatakan P21. Itu. Oke. Ini perbedaannya di situ. Iya, iya. Makanya, Ya. Karena kalau udah masuk kepada penuntutan di sana, itu kan udah wilayah pengadilan lagi. Jadi kan nggak sinkron dong dengan isi daripada semangat undang-undang itu. Ya, makanya Ya. presiden sebagai kepala eksekutif berhak melakukan pembatalan, penghapusan berkaitan proses dengan apa namanya penuntutan penuntutan itu, Iya. karena ini masih ranah eksekutif Masih gitu Pak ranah ya. eksekutif. Sementara Betul. ini yang abolisi Pak ya. Betul. Sementara kalau amnesti harusnya ranah yudikatif beres dulu. Beres dulu. Gitu Pak ya. Inkrah dulu. Iya. Ya, baru kemudian itu menjadi diambil ranahnya alih kewenangan eksekutif penahanannya lagi. tadi, masa Ya, ya. tahanannya itu diambil alih gitu dengan cara dibebaskan atau diapakan. Ya, itu Ya. pengampunan gitu ya. Pengampunan, ya. Tanpa menafikan fakta bahwa orang ini masih ada bersalah. Bukan, gitu ya. bukan menafikan bahwa hukuman yang sudah dijatuhkan misalnya sekian tahun, 3,6 tahun misalnya, ya itu tetap melekat. Tapi masa tahanannya itu gitu yang ya. dihilangkan tuh masa tahanannya, Ya, bukannya menghapuskan orang itu, wah dihapuskan hukumannya, enggak gitu kan, gitu loh. Ya. Makanya ya di dalam abolisi ya itu dikatakan menghapuskan, ya. Karena kenapa dikatakan menghapuskan? Kan nggak jadi ke persidangan, Oke. ya kan? Ya. Nah dari sini aja menjadi rancu kalau kita melihat seperti ini. Sudah ada hukuman loh di situ kan, ya kan? Sedangkan tujuan presiden, ya kan, itu menghapuskan hukuman. Ya. Sementara Gitu. kalau amnesti itu harusnya udah beres dulu, baru presiden bisa masuk ke situ gitu ya, kira-kira amnesti bisa itu. masuk. Oke Pak, ini sebagai closing remark-nya Pak, ini jadi gimana nih ke depannya ini gimana Pak dengan konteks kan tujuan Pak Prabowo kan baik ya untuk persatuan apa gitu ya. Tapi kan tadi ada masalah dengan soal bahwa ini nggak sesuai dengan aturan gitu ya. Itu gimana jadinya Pak? Barangkali ini harus menjadi tonggak sikap kehati-hatian seorang kepala negara gitu. Jadi sebelum diambil hal-hal yang sifatnya memang membawa dampak kepada masyarakat, itu tentunya juga harus betul-betul didiskusikan, betul-betul dirapatkan, betul-betul dikaji dengan baik ya, betul-betul ini tepat nggak diberikannya itu kan. Kalau nggak tepat jangan ya. Jadi kita juga bukan mau menyalahkan dan lain sebagainya sekali lagi ya, tetapi kita mengkritisi jangan sampai ini terulang lagi gitu kan. Ya. Karena per hari ini pun ya yang diharapkan oleh Pak Prabowo ya sebagai kepala negara
itu juga kan nggak selesai juga. Karena Hmm. tiap hari itu Tom Lembong teriak-teriak hakimnya salah dan Iya, lain dia sebagainya. memposisikan diri sebagai Iya, saya apa? bilang, "Salahnya di mana?" Saya bilang, "Orang dia udah mengadili kok. Ya, ya. Dan kamu kan nggak melihat pada dimensi kerja yang dilakukan oleh Tom Lembong. Mhm, Itu mhm. wilayahnya adalah wilayah diskresi Iya, iya. yang diatur dalam undang-undang pemerintahan." Undang-undang administrasi, Pak, ya? Iya, Undang-undang undang-undang administrasi administrasi pemerintahan. pemerintahan. Mhm, Nah, itu, andaikan, misalnya Pak Prabowo tetap pengen, katakan aja membatalkan kasus Tom Lembong dan Hasto, harusnya seperti apa, Pak? Jadi harusnya itu kan, eee, sel kalau prosedur amnesti dan abolisi ini ternyata bermasalah, harusnya Pak Prabowo bagaimana menurut Pak Suhadi? jadi memang parameter untuk membatalkan ini belum ada aturannya, Oke. ya, nggak ada aturannya gitu Ya, kan, ya. ya. Barangkali ini akan tetap mengikat dan berjalan sebagaimana yang sudah terjadi, makanya saya nanti akan membuat terobosan, ya, Oke. di mana saya akan meminta kepada presiden untuk meninjau ulang. Kita Mmm. sayang kan sama dia, Ya, ya, kan ya. gitu kan, ya. Dan ini jangan sampai terulang di kemudian hari Mhm. hal-hal yang sama gitu, Oke, ya. oke. Cukup yang ini saja, Ya, itu. oke. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya, dan ini saya kira penting lah ya Ya, untuk kita juga memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah gitu ya. ya, karena ini kan sesuatu yang, menyangkut soal Hajat hidup orang banyak. namanya, dan Iya soal hukum, betul. Pak, soal hukum Betul juga ini betul, serius gitu. iya. Oke, terima kasih Pak Suhadi, pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode Ya, selanjutnya. makasih.